Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel saya, Arif Suhaimi. Kali ini saya akan membahas tentang makalah ketujuh. Makalah teman-teman yang kita, yaitu makalah ketujuh. Mari kita bongkar apa yang ada di dalam makalah tersebut. Oke teman-teman, mari kita dengarkan. Pernah nggak sih kamu nonton film terus mikir, kok visualnya bisa sebagus itu, kok ceritanya bisa serapi itu? Sebenarnya dibalik semua film ada perjalanan panjang yang sering kita nggak kelihatan gitu. Bukan cuma soal kamera, tapi juga soal proses yang kita sebut sebagai rangkaian sinematik. Hari ini kita bakal bongkar perjalanan lengkap sebuah film, dari ide mentah sampai tontonan yang kita nikmati. Di sini ada sinematografi, yaitu bahasa cahaya. Pertama, mari kita masuk ke dunia yang paling sering disalahpahami. Sinematografi itu bukan cuma soal kamera yang canggih, bukan sekedar menekan tombol record. Sinematografi adalah seni menulis dengan cahaya tangan seorang direktor fotografi atau DOP. Cahaya, warna, komposisi, dan gerakan kamera berubah jadi bahasa yang membawa emosi. Low key lighting bikin adegan terasa tegang. High key lighting bikin suasana terasa ringan. Angel tentu bisa bikin karakter tambah kuat atau justru rapuh. Di balik itu semua ada tim yang gak pernah kelihatan. Ada asisten kamera yang memastikan fokus selalu tepat. Terus juga ada clapper loader yang mengatur slide dan file, DIT yang menjaga kualitas gambar digital, sampai gaffer yang merancang pencahayaan. Semua ini bekerja dalam satu tujuan, membuat visual yang bukan cuma indah tapi juga bermakna gitu teman-teman. Selanjutnya ada yaitu departemen artistik, membangun dunia cerita. Kalau sinematografi mengatur cara kita melihat, departemen artistik adalah pihak yang membentuk apa yang kita lihat. Mereka lah merancang dunia di dalam film, mulai dari warna dinding, bentuk kursi, baju dipakai aktor, sampai detail kecil yang mungkin nggak kita sadari, tapi membuat cerita terasa hidup. Desain artistik itu bukan sekedar dekor, ia adalah bahasa kedua. Warna merah bisa menggambarkan konflik, ruangan sempit bisa menandakan tekanan psikologis, properti kecil bisa memperkuat karakter, dan semuanya nggak berjalan sendiri. Artistik dan sinematografi harus selaras dari awal gitu. Makanya mereka bikin convert art, mood board, dan test lighting bareng-bareng. Di dunia film dibangun dari banyak tangan, bukan hanya sutradara gitu. Terus juga ada praproduksi, fondasi untuk segalanya ya teman-teman. Sebelum kamera menyala, semuanya dimulai dari praproduksi, tahap yang sering kita diremehkan. Padahal justru paling menentukan hidup matinya film. Di sini naskah ditulis, aktor dipilih, lokasi dicari, jadwal dibuat, anggaran dihitung, konsep visual disusun, dan risiko dipetakan. Sutradara dan DOP bikin storyboard, artistik bikin konsep warna, bagian produksi mengurus teknis dan perizinan. Semuanya direncanakan sampai detail terkecil. Praproduksi yang baik akan bikin syuting lancar. Praproduksi yang asal-asalan bisa bikin berantakan. Meski kru bagus dan kamera mahal, bakal acak-acakan gitu. Produksi, mesin yang berjalan. Setelah semua siap, barulah proses produksi dimulai. Inilah fase paling melelahkan, tapi juga paling hidup. Di sini semua tim bekerja dalam ritme yang ketat. Sutradara mengarahkan pemain, DOP mengatur visual, artistik memastikan set visual, konsep, sound record menjaga kualitas audio. Sementara kru lain bergerak cepat, mengantisipasi perubahan cuaca, waktu, bahkan mood pemain. Produksi itu seperti orkestra. Kalau satu alat fals, semua terdengar kacau. Makanya koordinasi dan komunikasi adalah kunci. Film yang terlihat sederhana sering dibangun dari puluhan take, ratusan keputusan kecil, dan kerja keras tak terlihat. Terus juga ada pasca produksi. Film menemukan bentuknya. Setelah syuting selesai, pekerjaan justru masih jauh dari selesai. Di ruang editing, film mulai menemukan bentuk akhirnya.
Editor menyusun adegan, menentukan ritme, menciptakan emosi. Sound designer meracik suara, musik ambisius. Koloris memberi warna agar sesuai cerita. VFX artistik menambahkan elemen digital bila membutuhkan. Inilah tahap dimana film sempurnakan adegan yang tadinya biasa-biasa aja bisa berubah jadi sangat emosional karena musik. Ya karena musik, kalau karena musik nggak bakal emosional. Gambar yang pucat bisa menghidup kembali karena masih di grading. Disinilah film dirangkai jadi satu kesatuan cerita yang utuh. Jadi kalau lain kali kamu nonton film, ingatlah bahwa di balik semua frame ada ide, kerja keras, kesalahan diperbaiki dari ratusan keputusan yang disatukan oleh banyak orang. Film bukan hanya tentang kamera, bukan hanya tentang sutradara. Film adalah hasil kolaborasi. Sebuah film sinematik yang panjang untuk menyampaikan satu pesan kepada penonton, dan di sanalah keindahan ada di film. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.